Di bahasan kali ini, mari kita mulai memahami bagaimana belenggu batin sebetulnya adalah sebuah OS dalam diri kita, namun OS ini bersifat disfungsional. Tidak ubahnya logika pemrograman di dalam sebuah perangkat komputer, di dalam OS-nya ada prinsip jika maka di dalam diri kita yang menyertai proses tumbuh kembang kita. Kita semua terlahir polos. Untuk bisa menjalani kehidupan ini, kita perlu beradaptasi dengan berbagai hal yang ada di sekitar kita. Karena itulah salah satu wujud dari insting manusia untuk bertahan hidup. Dalam proses adaptasi inilah kita merekam berbagai hal yang ada di sekitar kita dan menjadikannya sebuah database sebagai acuan untuk kita nantinya merespon hal yang sejenis di kemudian hari. Adapun pembentukan respon dalam diri kita ini akan didasari oleh sebuah prinsip mencari kesenangan atau mencari kenyamanan atau mencari manfaat atau pleasure atau juga menghindari rasa sakit, menghindari ketidaknyamanan atau kita menyebutnya pain. Dengan kata lain, dalam proses pembentukan respon dalam beradaptasi ini, kita akan mengadaptasi sebuah pemikiran, jika hal itu baik, maka saya akan lakukan, jika hal itu menyakitkan atau tidak baik atau membahayakan, maka saya akan hindari. Mari kita menggunakan contoh sederhananya. Sebut saja ada seorang anak yang ketika di masa kecil ia membantu orang tuanya. Ketika ia membantu orang tuanya, ia mendapatkan pujian, ia mendapatkan apresiasi yang membuatnya merasa senang atau merasakan pleasure. Di sini muncul sebuah pemikiran yang berbunyi, jika saya membantu, maka saya akan dihargai, dan hal itu membuat saya merasa senang. Hal ini yang bisa saja membentuk sebuah program dalam OS diri si anak yang mengasosiasikan membantu adalah hal yang baik. Maka bisa jadi di kemudian hari ia menjadi seseorang yang senang untuk membantu. Prinsipnya sederhana, karena hal itu dianggap sebagai suatu hal yang baik yang memberikan kesenangan. Tapi akan lain ceritanya, kalau ketika si anak ini berusaha untuk membantu, ia malah dimarahi karena dianggap merepotkan. Maka kali ini OS yang terbentuk dalam dirinya akan mengasosiasikan membantu sebagai hal yang menyakitkan, hal yang akan memberinya ketidaknyamanan. Jika saya membantu, maka saya akan dimarahi. Dan itu membuat saya merasa tidak nyaman, maka saya harus menghindari hal ini. Hal ini yang bisa jadi membentuk program dalam OS si anak yang membuatnya menghindari membantu sesama. Yang dalam skala ekstrim bisa jadi membuatnya jadi egois, tidak memerhatikan orang lain, dan tidak mau membantu. Jangan dulu menganggap itu sebagai hal negatif, karena bagaimanapun bagi OS si orang ini, ia menyimpan sebuah informasi bahwa membantu adalah hal yang menyakitkan. Membantu bisa memberikan mara bahaya atau ancaman. Itulah hasil pemrograman yang melekat pada OS-nya. Contoh lainnya bisa dialami oleh seseorang anak yang katakanlah ketika ia menjalani sebuah pengalaman bersama objek binatang, sebut saja kucing misalnya, dan ia mengalami pengalaman yang menyenangkan bersama kucing ini. Baik itu kucing itu bersikap ramah padanya, begitu juga lingkungan sekitarnya menganggap kucing adalah hewan yang ramah dan layak disayangi, maka hal ini membentuk sebuah asosiasi positif dalam dirinya tentang keberadaan sebuah objek yang bernama kucing. Tidak heran jika di kemudian hari anak ini menjadi sosok yang sayang pada kucing, karena di dalam OS-nya terbentuk sebuah program yang merasa jika saya melihat kucing, maka saya akan merasakan kesenangan, atau kucing adalah hal positif dalam hidup saya. Akan lain ceritanya jika ternyata si anak ini mengalami peristiwa yang menyakitkan bersama kucing, entah itu dicakar, digigit, atau mengalami perlakuan tidak menyenangkan lainnya, ditambah lagi lingkungan sekitarnya pun membenci keberadaan objek yang bernama kucing ini. OS yang terbentuk dalam diri si anak adalah OS yang menganggap kucing adalah sebuah ancaman, sebuah objek yang bisa memberi rasa sakit atau perasaan tidak nyaman lainnya. Maka tidak heran program yang terbentuk dalam dirinya pun adalah program yang ingin menghindari kucing, karena kucing dianggap sebagai bahaya atau ancaman baginya. Reaksi menghindari kucing karena menganggapnya sebagai ancaman inilah yang kemudian hari muncul dalam bentuk rasa takut atau dalam beberapa kasus berkembang sampai menjadi fobia. Tidak lain dan tidak bukan karena arti dari kucing ini bagi OS si anak adalah sesuatu yang bersifat mengancam, yang harus dihindari. Sampai sejauh ini bisa kita lihat bahwa di dalam pembentukan respon sebab akibat dalam diri seseorang, dalam pembentukan database dalam dirinya,
ada kesan emosional yang ikut melekat bersama pengalaman itu. Jika kesan emosional yang melekat adalah kesan emosional yang positif, maka positif juga respon orang ini terhadap pengalaman itu. Sehingga ketika ia dihadapkan dengan pengalaman sejenis di kemudian hari, ia bisa meresponnya dengan sikap yang netral, lepas, dan bebas adanya. Tapi akan lain ceritanya jika kesan emosional yang melekat bersama pengalaman itu adalah kesan emosional yang berdampak negatif, yang membuat orang ini memandang apa-apa yang dialaminya bersama pengalaman itu adalah hal yang bersifat negatif, yang bisa membahayakan, menyakitkan, dan harus dihindari. Hal ini akan memunculkan reaksi dalam dirinya untuk menghindari hal sejenis di kemudian hari. Respon kita jadi terbatasi ketika dihadapkan dengan pengalaman sejenis, karena ada OS dalam diri kita yang menganggap hal itu sebagai sebuah ancaman. Hal inilah yang dalam ilustrasi OS dan komputer kita ilustrasikan sebagai virus. Dengan kata lain, kesan emosi negatif yang melekat bersama sebuah pengalaman, di mana kesan emosi negatif ini kemudian jadi membatasi respon kita terhadap pengalaman itu di kemudian hari, inilah yang dalam ilustrasi ini kita sebut sebagai virus. Bayangkan sebuah komputer yang sudah terkontaminasi virus. Bagaimana cara kerjanya? Tentu Anda sudah bisa menebaknya, bukan? Apapun arahan, apapun fungsi yang kita coba operasikan di dalam perangkat komputer itu akan ikut dipengaruhi oleh keberadaan dari virus tersebut. Tergantung kadar dari virusnya, akan berbeda juga pengaruhnya pada perangkat komputer ini. Tapi intinya sama, akan ada batasan yang ditimbulkan oleh virus ini di dalam perangkat komputer itu. Apa-apa yang semula bisa dioperasikan dengan baik, kali ini menjadi terbatasi cara kerjanya, menjadi lebih banyak hambatan yang membuat perangkat komputer dan OS ini menjadi disfungsional. Begitu juga diri kita. Kesan emosi negatif yang melekat bersama sebuah peristiwa yang membuat kita menganggap peristiwa itu sebagai ancaman sehingga di kemudian hari respon kita terhadap peristiwa sejenis menjadi terbatasi, tidak ubahnya virus dalam ilustrasi perangkat komputer dan OS tadi. Respon kita yang seharusnya fungsional, yang seharusnya biasa saja, tidak ada hal yang seharusnya kita respon secara reaktif berlebih, kali ini menjadi reaktif, menjadi tidak terkendali, karena respon ini, fungsi kita sedang dibatasi cara kerjanya oleh keberadaan dari virus ini. Dengan kata lain, fungsi pemrograman ideal diri kita sedang dibajak oleh virus ini. Tapi jangan salah, meski terkesan membatasi, sebetulnya bagi OS dalam diri kita, hal itu dianggap melindungi. Karena hal ini di masa lalu pernah dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Sehingga di masa kini dan di masa depan, hal itu harus kita hindari. Ini yang tadi saya maksudkan sebagai OS yang disfungsional. Kita hidup di masa kini, namun mengoperasikan OS masa lalu yang tidak lagi ideal untuk mengakomodir kompleksitas situasi di masa kini. Apalagi OS itu ternyata pernah terkontaminasi oleh virus atau kesan emosi negatif yang melekat bersama sebuah pengalaman atas peristiwa itu. Virus, kesan emosi negatif yang melekat bersama sebuah pengalaman, apa satu istilah yang lebih umum yang mewakili ilustrasi ini? Sederhana, yaitu trauma. Begitulah, keberadaan dari virus yang mengkontaminasi cara kerja OS kita yang membatasi respon kita di masa kini adalah sebetulnya apa yang kita kenal sebagai trauma, atau istilah lain yang lebih populernya adalah luka batin. Batin kita pernah terluka oleh sebuah pengalaman di masa lalu dan kita menganggap pengalaman itu sebagai sebuah ancaman yang harus dihindari. Sehingga di masa kini ketika dihadapkan dengan peristiwa sejenis, luka itu terasa lagi dan kita harus menghindari apa yang kita rasa menyakitkan itu. Maka muncullah reaksi hilang kendali. Sampai sejauh ini, bukankah hal ini juga mengajak kita untuk memahami lebih jauh tentang apa itu trauma, bagaimana pengaruhnya, dan seperti apa kita bisa menyikapi trauma ini dengan bijak? Hal inilah yang akan kita bahas di video topik berikutnya.